Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Hasil perpindahan status sosialnya bisa menjadi lebih tinggi, lebih rendah, bahkan tetap sederajat. Kenapa hasil perpindahannya berbeda-beda? Sebab mobilitas sosial terbagi menjadi beberapa bentuk. Nah, terjadinya bentuk-bentuk itu tidak terlepas dari adanya faktor pendorong dan penghambat yang perlu kita ketahui. Lalu, apa saja ya bentuk dan faktor mobilitas sosial? Nah, simak penjelasan berikut. Bentuk mobilitas sosial. Pembagian bentuk mobilitas sosial didasarkan pada berpengaruh tidaknya hasil perpindahan status sosial yang dialami dengan derajat sosial yang dimiliki. Secara umum, bentuk mobilitas sosial sebagai berikut. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal. Coba bayangkan kamu berada di bagian tengah sebuah garis vertikal. Nah, ketika kamu berada di posisi itu, kamu punya kesempatan buat naik ke atas atau turun ke bawah. Begitu juga dengan mobilitas vertikal yang dibedakan menjadi mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas sosial vertikal ke bawah. Maksudnya, perpindahan status sosial yang terjadi bisa menjadi lebih tinggi atau naik, maupun lebih rendah atau turun. Makanya, mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial lain yang tidak sederajat dari sebelumnya. ERS karya Benyamin Pisot. Bentuk mobilitas berikutnya yaitu mobilitas sosial horizontal. Sekarang, coba bayangkan kamu berada di tengah sebuah garis horizontal. Nah, kalau kamu berada di sana, mau kamu pindah ke kanan atau ke kiri, pasti kamu akan tetap di satu tempat yang sejajar kan? Nah, kayak begitulah mobilitas horizontal. Dalam mobilitas horizontal, yaitu perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau kelompok tidak akan mengubah derajat sosialnya atau akan tetap sejajar seperti sebelumnya. Contohnya, seorang dokter yang bekerja di salah satu rumah sakit Bandung diharuskan pindah tugas ke rumah sakit Jakarta. Pada kasus itu, dokter tersebut mengalami mobilitas horizontal, yaitu perpindahan tempat kerja tetapi tidak mengubah status sosialnya sebagai dokter.
Bentuk mobilitas sosial yang ketiga yaitu antar generasi dan intragenerasi. Mobilitas sosial selain dapat bergerak vertikal dan horizontal, juga dapat bergerak berdasarkan keturunan. Yang pertama, mobilitas antar generasi berarti mobilitas dua generasi atau lebih. Misalkan generasi ayah ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Contohnya, Pak Parjo adalah seorang tukang becak. Ia hanya menamatkan pendidikannya hingga sekolah dasar, tetapi ia berhasil mendidik anaknya menjadi seorang pengacara. Contoh ini menunjukkan telah terjadi mobilitas vertikal antar generasi. Yang kedua, mobilitas intragenerasi, yaitu mobilitas yang terjadi di dalam satu kelompok generasi yang sama. Mobilitas ini dapat ditandai dengan adanya kenaikan atau penurunan status. Sebagai contoh, dalam suatu keluarga, ayah yang memiliki profesi sebagai pengusaha furniture hanya mendapatkan jenjang pendidikan S1, manajemen, sedangkan anaknya yang menekuni bidang yang sama dapat bersekolah hingga jenjang S2 bisnis dan administrasi. Nah, bentuk mobilitas sosial yang keempat yaitu mobilitas sosial geografis. Mobilitas sosial geografis adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain yang secara tidak langsung mengubah status sosialnya. Contohnya, perpindahan penduduk yang disebabkan adanya bencana alam seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi, dan lainnya. Demikianlah pada pertemuan kali ini dengan materi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.